Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Selasa tanggal 29 Maret tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box sebuah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Jadi kalau kemarin tanggal 28 bulan melewati Venus dan Saturnus, berarti kan kita sudah tahu kemarin apa sih yang penting dalam hal kesepakatan, karena ternyata yang bersama dengan Venus dan Saturnus adalah Juno. Jadi ini adalah tentang hubungan resmi. Apapun hubungan resmi, bisa kontrak kerja, bisa pertemanan yang barangkali itu membawa pengaruh pada kesepakatan di bisnis atau di sosial. Jadi memang ada hal yang dia kan gengnya ini, dia kan temennya ini, gitu kan. Kadang-kadang kan statusnya teman, tapi dengan status teman itu kita jadi lebih hati-hati untuk mengambil keputusan yang sifatnya formal, seperti itu. Nah, kalau memang ada kemarin, nah hari ini kita melihat ya bahwa memang ada hal yang berubah dengan diaktifasinya kemarin. Nah, bulan yang kemarin ketemu dengan, terutama sore hari ya, ketemu dengan Venus, Saturnus dan Juno, itu kayak kita, oh saya paham sekarang, ini kedepannya akan begini. Saya bilang kedepannya karena dia ada di Aquarius, dan ini juga ada kaitannya, oh berarti dia in group, yang ini out group. Jadi kita bisa melihat gitu ya, kedepannya apakah dia akan menjadi associate kita. Saya sebutkan associate karena ini sifatnya memang nggak harus mendalam, associate kita untuk jauh ke depan atau tidak, itu kemarin. Nah, karena bulan pada hari ini udah masuk ke Pisces ya, sebenarnya kalau kita lihat tanggal 29 masuk ke Pisces, dan dia membentuk trine dengan Lilith. Ya, artinya ketika kita mau mengakhiri dan kita sudah ada kesepakatannya kemarin, kita udah tidak bisa mengubah lagi apa yang disepakati kemarin ya. Beberapa tidak diucapkan karena memang ada beberapa hal yang harus berstrategi untuk kita bisa menangkan ya, terutama hari ini karena trine dengan Lilithnya. Jadi itu yang saya lihat dari chart hari ini yang utamanya. Anyway, sebelum masuk ke sini, tapi itu transformasi memang hari ini. Kalau kita lihat lebih detail, dan ini tidak hanya hari ini, kita perhatikan sebelah kiri, Venus, Saturnus, Juno itu di sekitar 2122. Mars masih ada di 17 derajat. Ya, ini day di bawah saya tambahkan. Jadi kita lihat perjalanannya, semakin lama Mars makin mendekati, dan ketika tanggal hari Minggu, jadi akhir minggu tanggal 3 April itu yang berpengaruh adalah Mars. Jadi apapun yang menjadi kesepakatan yang kita dapat pada hari ini, jadi di akhir minggu itu semakin jelas mengenai apa yang harus dilakukan. Jadi kira-kira membutuhkan ya kira-kira 5 hari kerja untuk terus mematangkannya. Nah, kalau kita lihat di sini kan memang ada kreasi, ada hal yang ingin dibuat, ada hal yang memang kita patut untuk selamatkan. Entah hubungan, entah kalau project, ya memang projectnya project baru, masih bentuk perencanaan, masih belum sepenuhnya kita pahami karena dia masih anak ya, tapi kita tahu bahwa itu bermanfaat. Nah, itu harus diubah sedemikian rupa sehingga dia lebih matang. Sebelah kanan itu kan penggambaran tua, jadi dari anak menjadi lebih matang, dan prosesnya itu terutama kita lewati hari ini. Kalau kita lihat dari 3 kartu dari Fairies Oracle ini, dan saya mencoba untuk jumping, ternyata yang di tengah tidak jumping, tapi anyway ini juga random ya. Yang apa yang kita lihat di sini adalah new location. Jadi memang ini yang resonate adalah memang ada satu transisi perubahan dalam lokasi kerja, lokasi organisasi, lokasi geografis ya, apapun. Dan pada saat ini memang tadi
transformasinya itu bentuknya adalah detoksifikasi. Kita mengambil yang manfaat, dan ya kalau kita pindah ke rumah, apa yang kita lakukan? Kita membersihkan rumah, membereskan rumah, memastikan bahwa katakanlah bersih, mebelernya jelas, furniturnya jelas, jadi furnish gitu ya. Kemudian kita pastikan ada wifi-nya lah, apapun di situ banyak sekali yang harus kita lakukan, memastikan semua bisa berjalan lancar dan happily ever after. Dan kayaknya ini adalah lokasi yang relatif permanen kalau dari penggambarannya. Kalau di sini travel ya, an upcoming trip proves to be life changing in positive ways, hampir sama dengan relocation ya. Jadi ada perpindahan. Kemudian di sini new career ya, kalau di sini jelas ini karir yang baru, dan karir baru ini membuat kita harus lebih sensitif terhadap alam, karena semakin tinggi posisi kita, semakin kita diminta untuk lebih sensitif mencari sinyal pertanda dari perubahan ini, karena kita tidak, walaupun semua pada akhirnya lari ke laporan, itu kan resminya, tetapi kita sebagai orang dengan karir yang terus meningkat, kita perlu untuk terus mengasah hal tersebut. Very clear ya, ini juga very clear. Jadi kalau menurut saya ini hari penting di mana kita merasakan sudah pindah dan berusaha pindah, itu mungkin belum secara fisik pindah, tapi kita tahu kita sedang mempersiapkan kepindahan tersebut. Oke, kalau di sini sepertinya memang ada yang masih harus diselesaikan. Jadi konsensus yang kemarin itu tidak sepenuhnya bisa diterima, entah dari sini atau dari sana. Jadi prosesnya masih ada page of one di sana. Jadi saya tadi bicara langsung mulai dari Four of Cups langsung ke page of one. Jadi kita memang masih harus berkomunikasi lebih lanjut lagi untuk rencana tindak lanjut ke depan. Oke, apa yang terjadi di sini? Situasinya adalah Six of Pentacles terbalik, dan tantangannya The Sun terbalik. Jadi kalau saya melihat kan kemarin ada kesepakatan. Kesepakatan itu sebenarnya masih dalam proses juga, dan itu juga transformasi gambarnya. Kesepakatan yang kayaknya kemarin nggak harus begitu. Kita masih harus berproses, dan kemarin kan tadi kita lihat bahwa Juno, Saturnus, dan Mars itu baru conjunction pada hari Sabtu. Jadi kalau saya melihat ini memang membutuhkan minggu ini diselesaikan untuk sampai semuanya bisa sesuai dengan masing-masing. Toh kita bisa melihat tadi ada happily ever after ya. Kita lihat semuanya positif, tapi prosesnya itu harus kita teliti dengan benar hari ini untuk memastikan happily ever after-nya atau connect with nature-nya tadi benar-benar bisa terjadi. Oke, message from the spirit. Satu kartu, let's see. You can grow through peace and joy or through pain and suffering. It's your choice. Ya, jadi semua proses itu ya, kalau kita harus lewat, kayak kita lagi jalan dari Jakarta ke mana yang paling gampang, ke Jogja, karena saya orang Jakarta. Itu perjalanannya harus kita lewati. Mau naik apa harus dilewati. Perkara dalam perjalanan itu kita ngomel karena panas lah, karena jamnya nggak tepat lah atau apa, kita bisa, tapi kita juga bisa cool aja ya, sambil toh kita tetap harus sampai di Jogja kan. Jadi ya udah, kita make peace dengan apa situasinya, dan kita enjoy perjalanan, cari apa yang kita sukai, dan nggak perlu ngomel-ngomel, karena setiap omelan itu kan energinya energi agresif, dan itu pasti entah mengeluarkan, entah kembalinya lagi tetap adalah hal yang sama yang kita terima, begitu ya. Jadi ini jelas sekali, ini perjalanan, ini transformasi, nggak ada transformasi yang mudah, semuanya itu membutuhkan perjuangan, tetapi kita tetap bisa memilih ya, choice untuk enjoy di proses tersebut. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.